Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Zambia yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Bethel dengan judul Minuman Keras, Pencurian, dan Tuhan. Bethel mendaftar di Universitas Rusangu di Zambia karena ia ingin berhenti dari kebiasaannya mengonsumsi minuman keras. Dia berharap dengan berada di Universitas Advent hari ke-7 akan mengubah hidupnya. Bethel dibesarkan dalam keluarga gereja Masih Advent hari ke-7, namun ia mulai minum-minum ketika ibunya meninggal. Saat itu, ia berusia 15 tahun, dan ia sangat kehilangan ibunya. Teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa minum minuman keras akan membuatnya merasa lebih baik. Dalam waktu singkat, ia telah menjadikan itu sebuah kebiasaan, dan ia minum setiap hari selama 2 tahun. Entah bagaimana, ia berhasil lulus dari sekolah menengah. Kemudian, ia melihat sebuah siaran televisi tentang Universitas Rusangu. Ia melihat bahwa itu adalah tempat yang bebas dari pengaruh minuman keras, dan ia berharap hidupnya akan membaik jika ia belajar di sana. Namun, di universitas tersebut, Bethel tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan lamanya. Dia menemukan sebuah tempat di lahan pertanian universitas di mana dia bisa minum secara diam-diam. Ia mendapatkan teman-teman baru yang juga suka minum. Kadang-kadang ia datang ke gereja dalam keadaan mabuk. Situasinya tampak tanpa harapan. Kemudian, suatu malam, ia dan 3 orang temannya membutuhkan uang untuk membeli minuman keras. Jadi, mereka masuk ke beberapa asrama pria dan mencuri kasur. Namun mereka tertangkap. Di dalam penjara, Bethel memiliki banyak waktu untuk memikirkan hidupnya. Ia tahu bahwa ia bersalah karena melakukan pencurian, dan ia tidak memiliki harapan untuk dibebaskan untuk waktu yang lama. Dengan air mata, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan bertobat. Ya Tuhan, Dia berdoa, jika ini adalah pelajaran dari-Mu agar saya mengubah cara hidup saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dengan pertolongan-Mu. Tolong bebaskan saya dari tempat ini. 15 hari kemudian, polisi tiba-tiba membebaskan Bethel dan ketiga temannya. Bethel tidak tahu mengapa mereka dibebaskan. Universitas Rusangu menyambut mereka kembali. Bethel juga tidak tahu alasannya. Biasanya, universitas mengeluarkan mahasiswa yang melakukan kejahatan. Bethel bertanya-tanya apakah Tuhan telah mendengar doanya dan memberinya kesempatan lagi. Ia teringat akan janjinya kepada Tuhan di penjara dan dengan penuh doa membuat perubahan dalam hidupnya. Ia berhenti minum-minum. Ia mempelajari Alkitab. Sebulan setelah dibebaskan dari penjara, ia memberikan hatinya kepada Tuhan melalui baptisan. Para dosen dan mahasiswa lain melihat perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Mereka tercengang. Ketika para pemimpin universitas mengadakan upacara penghargaan untuk mahasiswa terbaik, mereka memberinya penghargaan kehormatan untuk perubahan perilaku terbaik. Bethel berseri-seri dengan sukacita ketika ia menerima penghargaan tersebut. Saat ini, Bethel adalah seorang pemimpin mahasiswa dan anggota tim media gereja universitas. Beberapa bulan lagi, ia akan segera lulus dengan gelar sarjana di bidang jurnalistik, komunikasi dan perdamaian, serta penyelesaian konflik. Ia berencana untuk kembali ke universitas setelah kelulusannya untuk mengambil jurusan teologi dan menjadi seorang pendeta. Bethel mengatakan bahwa Tuhan telah mengubah hidupnya dan dapat mengubah hidup siapapun yang memintanya. Tuhan mengubah hidup saya dari seorang pemabuk dan anak yang sangat menyusahkan di Rusangu, katanya. Bethel adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa di Universitas Rusangu yang telah diberkati oleh persembahan Sabat ke-13. Persembahan pada triwulan kedua tahun 2009 telah membantu membuka perpustakaan di universitas tersebut. Seperti halnya persembahan tersebut yang masih dirasakan di Zambia dan sekitarnya, persembahan Sabat ke-13 pada triwulan ini juga dengan berkat Tuhan dapat memberikan dampak jangka panjang. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.